Oke guys, sekarang kita akan membahas 7 tumbuhan herbal yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit termasuk kanker loh. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya juga ya. Agar tidak penasaran, ayo kita simak sebagai berikut. Yang pertama ada tumbuhan temulawak. Temulawak merupakan jenis rimpang yang seringkali dijadikan campuran untuk berbagai hal karena manfaat temulawak yang cukup banyak. Lalu apa saja manfaat temulawak untuk kesehatan? Yuk kita simak. Manfaat temulawak yang pertama adalah mengatasi masalah pada sistem pencernaan dan mampu merangsang produksi cairan empedu di kantong empedu. Tentu saja hal ini membantu pencernaan serta metabolisme makanan dalam tubuh. Manfaat temulawak berikutnya adalah membantu pasien yang mengalami osteoartritis. Osteoartritis adalah peradangan yang terjadi pada persendian di mana sendi-sendi menjadi terasa sakit dan kaku. Manfaat temulawak yang ketiga adalah mencegah serta membantu pengobatan kanker. Banyak bahan-bahan herbal yang bisa membantu menghentikan pertumbuhan sel-sel kanker akibat zat antioksidan yang terkandung di dalam obat herbal, termasuk temulawak. Kemudian manfaat temulawak yang berikutnya adalah mengatasi kram perut saat haid bagi wanita. Banyak wanita yang mengaku mengalami nyeri perut tatkala fase menstruasi tiba. Cobalah untuk mendapatkan manfaat temulawak. Mengonsumsi temulawak bisa meredakan rasa nyeri yang ditimbulkan saat menstruasi. Manfaat temulawak yang berikutnya adalah mengatasi masuk angin. Temulawak ternyata memiliki kemampuan dalam mengobati masuk angin sekaligus sakit kepala. Dengan meminum 2 hingga 3 gelas jamu temulawak, maka sakit kepala dan masuk angin pun akan mereda. Manfaat temulawak lainnya adalah mengeluarkan toksin dalam tubuh. Kandungan pelandren di temulawak dipercaya mampu membantu mengeluarkan toksin dari dalam tubuh. Dan masih banyak manfaat dari tumbuhan herbal temulawak lainnya loh. Yang kedua adalah tanaman jarak. Tanaman jarak yang memiliki nama lain Ricinus communis ini, bijinya terasa manis, pedas, namun netral. Biji jarak seringkali dimanfaatkan sebagai obat rematik, obat hernia, obat TBC, dan masih banyak lagi. Ketika ingin memanfaatkan tanaman obat yang satu ini, Anda harus berhati-hati karena mengkonsumsinya secara berlebihan dapat menimbulkan yang namanya keracunan. Yang ketiga adalah jahe. Jika kita lihat sekilas, jahe agak-agak mirip ya dengan temulawak, tapi jahe cenderung memiliki serat yang kasar. Jahe memiliki kandungan senyawa oleracin yang bersifat sebagai antioksidan. Jahe sering dimanfaatkan sebagai obat untuk masuk angin, sakit kepala, meredakan rasa nyeri akibat terkilir, dan bahkan jahe juga sering digunakan untuk mengurangi lemak pada tubuh. Tanaman yang berikutnya ada alang-alang. Alang-alang adalah tumbuhan liar. Bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat adalah akarnya atau rimpang. Akar alang-alang memiliki rasa agak manis dan bersifat sejuk. Manfaat dan khasiat alang-alang antara lain sebagai obat penurun panas, peluru kencing atau diuretik, menghentikan pendarahan, menghilangkan rasa haus, obat sariawan, mengobati panas dalam, mengatasi muntah darah, menghentikan darah mimisan, obat kencing nanah, dan radang ginjal.
Tumbuhan yang kelima ada asam jawa. Asam jawa adalah sejenis buah yang masam rasanya. Biasa digunakan sebagai campuran bumbu dalam banyak masakan Indonesia, sebagai perasa atau penambah rasa asam dalam masakan atau makanan. Akan tetapi, asam jawa dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk menyembuhkan beberapa jenis penyakit loh. Adapun bagian dari asam jawa yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah daging, buah, daun, dan kulit, biji atau cangkang. Asam jawa memiliki efek farmakologi sebagai antiseptik, menghilangkan rasa sakit, peluru kandungan, penurun panas, obat diare, penambah nafsu makan, dan sebagai astringen dan tonik. Tumbuhan yang keenam ada jenis bunga bougainville. Bunga bougainville atau biasa disebut dengan bunga kertas ini adalah bunga yang sering menjadi tanaman hias di rumah-rumah Indonesia. Bunga ini memiliki warna-warni yang cerah dan cantik. Akan tetapi mulai sekarang kamu bisa memanfaatkan bunga kertas ini untuk berbagai masalah kesehatan tubuh. Bunga bougainville memiliki manfaat sebagai berikut: obat batuk berdahak, menurunkan demam, meningkatkan sistem pernafasan, menyeimbangkan sistem pencernaan, meningkatkan tekanan darah, menyembuhkan radang tenggorokan, dan mengoptimalkan fungsi liver. Untuk bisa memanfaatkan bunga bougainville ini, Anda harus membuat teh dari bunga bougainville. Adapun cara membuat teh dari bunga bougainville adalah sebagai berikut. Bunga bougainville diiris tipis-tipis, hanya helai bunganya saja tanpa serbuk sari dan putih. Sedikit kayu manis, madu, dan air. Kemudian rebus bunga bougainville yang sudah diiris tipis-tipis dan kayu manis dengan 2 gelas air hingga mendidih. Setelah disaring dan hanya tersisa airnya saja, tambahkan madu secukupnya. Minum selagi hangat. Nah, mudah kan guys untuk membuat teh dari bunga bougainville ini? Tumbuhan yang berikutnya adalah tumbuhan cengkeh. Cengkeh adalah rempah serbaguna dengan rasa manis dan aroma harum yang khas. Cengkeh biasanya digunakan sebagai bumbu rendaman untuk panggangan, menambah rasa pada minuman hangat, hingga untuk memperkuat aroma kue. Namun ternyata kandungan nutrisi dalam cengkeh juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Apa saja manfaat cengkeh yang bisa kita dapatkan? Melindungi dari kanker, membunuh bakteri penyebab penyakit, meningkatkan kesehatan hati, menjaga kesehatan tulang, mengobati sakit mah, dan mengendalikan kadar gula darah, serta masih banyak lagi fungsi lain dari cengkeh ini.